Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS. Hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia bagian pertama, yaitu tentang penduduk dunia di benua Asia. Karena yang akan kita pelajari adalah 5 benua, yaitu benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Untuk kali ini kita hanya membahas tentang penduduk dunia di benua Asia. Selanjutnya kita lihat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, atau dinamika penduduk yaitu perubahan kegiatan penduduk, perubahan komposisi penduduk seperti dilihat dari budayanya, etnik, serta agama. Sekarang, apa sih penyebab faktor dinamika penduduk tersebut? Yaitu adanya faktor kelahiran. Semakin banyak yang melahirkan, maka semakin bertambah jumlah penduduknya. Faktor yang kedua yaitu tentang kematian. Ini kebalikan daripada kelahiran. Semakin banyak orang yang meninggal, maka akan mengurangi jumlah penduduk. Yang ketiga, perpindahan atau yang biasa disebut dengan migrasi. Apabila suatu daerah banyak berpindah penduduknya, maka daerah tersebut yang penduduknya pindah menjadi kosong. Nah, yang kedatangan penduduknya menjadi penuh penduduknya. Jadi, penyebab dinamika penduduk terjadi itu ada 3, karena adanya faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sangat besar sekali. Nah, penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa penduduk di negara Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia seperti China, India, dan Indonesia. Sekarang kita lihat di sini diagram Asia Population dari tahun 1950 sampai dengan 2019. Nah, pada tahun 1960 kita lihat masih 1,5 juta, bergerak cepat sampai di titik 2019 Asia sudah mencapai 4.584.000.000 jiwa sekian. Jadi sangat cepat pertumbuhan penduduknya di Asia dalam kurun waktu sekian tahun itu sudah bisa mencapai 3 miliar orang pertumbuhan. Penduduknya adalah Timor Leste. Sekarang kita lihat daftar negara yang pertumbuhan penduduknya tinggi di benua Asia. Yang pertama diduduki oleh Arab Saudi, pertumbuhan penduduknya 6,9% per tahun. Pakistan 5,4%, Indonesia 3,1%, Turki 2,9%, dan Cina 1,2%. Kenapa Cina pertumbuhan penduduknya sedikit dibandingkan dengan Arab Saudi? Karena di Cina sudah menerapkan pola bahwa anak cukup satu, bahkan kalau bisa jangan punya anak karena sudah sangat padat penduduknya. Nah, yang paling rendah pertumbuhan penduduknya di Asia yaitu Korea Selatan 1,1%, di Jepang bahkan nyaris 0%. Kita lihat sekarang indikator suatu negara yang HDI Human Development Index, yaitu negara yang rata-rata angka kesejahteraannya, angka kelahirannya itu tinggi,
Indikatornya yang pertama, pendapatan rata-rata penduduknya tinggi. Yang kedua, pendidikan dan keterampilannya tinggi. Terus yang ketiga, sifat kemandirian masyarakatnya juga tinggi. Negara yang termasuk ke dalam daftar Human Development Index yang pertama, yang paling tinggi di benua Asia adalah Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, dan Israel. Yang kedua, yang paling rendah di benua Asia, Myanmar, Kamboja, Bhutan, Laos, Bangladesh, Nepal. Yang ketiga, yang sedang di benua Asia, Indonesia, India, Timor Leste, Filipina, Afghanistan, dan Yaman. Selanjutnya, kita lihat sekarang daftar komposisi penduduk berdasarkan ras di benua Asia. Ada ras Mongoloid yang di dalamnya terdapat Asia Timur dan Asia Tenggara. Diduduki oleh Indonesia, Malaysia, Cina, Korea Selatan. Sedangkan untuk ras Kaukasoid itu ada Asia Selatan bagian tengah seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Sedangkan untuk Negroid itu ada Asia Selatan dan bagian Asia Selatan. Ada India dan Bangladesh. Nih contohnya. Ini adalah Mongoloid, yang tengah Negroid, dan yang terakhir itulah Australoid. Sekarang kita lihat persebaran agama di benua Asia. Di benua Asia Barat itu rata-rata beragama Islam, di benua Asia Tengah itu beragama Buddha, Asia Selatan ada Islam, ada Buddhanya, di Asia Timur Konfusianisme dan Shinto, di Asia Tenggara Islam, Buddha, Kristen, juga Shinto. Selanjutnya, persebaran bahasa di benua Asia. Kebanyakan negara di Asia memiliki banyak bahasa. Contohnya Indonesia yang memiliki sekitar 600 bahasa asli, dan Filipina yang memiliki 100 bahasa daerah, dan India memiliki sekitar 1683 bahasa daerah. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari kaya seni, literatur dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Kaya seni berupa alat musik juga sangat banyak sekali jenisnya. Itu tadi materi untuk dinamika penduduk di benua Asia. Sekarang kita lanjutkan ke aktivitas individunya atau tugas untuk kalian yang dikerjakan nanti dikumpulkannya lewat e-learning. Jadi harus dibikin file terlebih dahulu. 1. Setiap individu menelusuri budaya dari sejumlah negara Asia seperti bahasa, agama, karya seni, alat musik tradisional, dan lain-lain. Terus ini harusnya yang kedua nih. Catatlah hasil penelusuran pada tabel seperti berikut ini sebanyak 5 negara. Nah, dari penelusuran tersebut kalian tulis di tabel, misalnya nomor 1 nama negaranya Indonesia, bahasanya apa, agamanya apa, contoh karya seninya apa. Nah, kalian cari 5 negara, masukkan ke dalam kolom-kolom yang di sini, lantas difotokan, dijadikan file, kirim ke e-learning. Sampai sini dulu pembelajarannya. Kalaupun ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan langsung nanti di WA group. Selamat mengerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin.